Ya, pemirsa, peradilan kedua Roy Suryo ditolak Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, hakim menilai Roy Suryo sengaja menunda-nunda pokok perkara dengan memecah satu persatu pra-peradilan. Penyalahgunaan pra-peradilan. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka permohonan pra-peradilan pemohon sudah tidak relevan lagi sehingga sudah sepatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Ruang sidang berubah riuh oleh teriakan ibu-ibu pendukung Roy Suryo usai hakim membacakan putusan pra-peradilan. Kekecewaan pun ditumpahkan pendukung Roy Suryo. Hakim Tunggal Sidang Pra-peradilan Roy Suryo Iketut Darpawan memutuskan menolak seluruh permohonan pra-peradilan kedua Roy Suryo. Hakim menilai Roy Suryo sengaja memecah satu persatu dan menyalahgunakan pra-peradilan dengan tujuan menunda pokok perkara. Dengan demikian penetapan status tersangka Roy Suryo sah. Hakim Tunggal Iketut Darpawan menilai putusan pra-peradilan sebelumnya yang mengabulkan sebagian gugatan terkait penangkapan, penggeledahan dan penahanan tidak mempengaruhi pokok perkara. Nah, bagi saya menyerahkan sepenuhnya langkah selanjutnya pada para kuasa hukum saya. Mas Refli, Mas Abdul Ghafur Sangaji, Bu Soraya, Mas Tristan, kemudian Pak Yasena dan lain sebagainya. Ya, saya menyerahkan sepenuhnya. Apakah kemudian mau lanjut dengan pra-peradilan yang keempat? Karena apa? Karena pra-peradilan yang ketiga sudah kami daftarkan. Permohonan kliennya ditolak, kuasa hukum Roy Suryo Refli Harun menyatakan siap masuk ke pokok perkara. Kita hormati putusan ini dan tentu kalau ditanyakan pada Mas Roy, apakah Mas Roy siap untuk pokok perkara? At any time kita siap. Ya, ini adalah the lawyer's way untuk mencari jalan agar kemudian Mas Roy ringan, ya, kemudian ringan langkahnya ketika harus berhadapan dengan pokok perkara. Roy Suryo juga sudah mendaftarkan gugatan pra-peradilan ketiganya yang meminta ganti rugi dan rehabilitasi ke Polda Metro Jaya atas penangkapan, penahanan, serta penggeledahan yang dinyatakan tidak sah dalam penanganan kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi. Sidang pra-peradilan ketiga rencananya digelar pada 28 Juli. Tak berhenti, Roy Suryo berniat mengajukan gugatan pra-peradilan keempat. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Roy Suryo lagi-lagi ajukan pra-peradilan terkait kasus ijazah Jokowi. Ya, pra-peradilan ketiga Roy kini berisi ganti rugi ke Polda Metro Jaya terkait penanganan hukum kasus ijazah Jokowi. Roy Suryo lagi-lagi ajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kali ini Roy mengajukan gugatan untuk menuntut ganti rugi ke Polda Metro Jaya terkait penanganan hukum kasus ijazah Jokowi, di mana berhubungan dengan putusan dari pra-peradilan pertamanya. Tak hanya berhenti di pra-peradilan ketiga, Roy Suryo bahkan siap mengajukan pra-peradilan keempat. Apakah kemudian mau lanjut dengan pra-peradilan yang keempat? Karena apa? Karena pra-peradilan yang ketiga sudah kami daftarkan. Dan insya Allah akan bersidang pada hari Selasa tanggal 28 Juli yang akan datang. Dengan materi adalah ganti rugi atas putusan pra-peradilan yang pertama. Nah, ini kita bisa uji nanti. Apakah putusan ganti rugi itu akan kemudian diterima atau ditolak? Permohonan pra-peradilan ketiga Roy didaftarkan ke pengadilan pada Rabu 15 Juli 2026 dan teregistrasi dengan klasifikasi perkara mengenai ganti kerugian. Tergugat satu adalah Kapolda Metro Jaya, Direskrimum Polda Metro Jaya, Kasubdit Kamnek, dan tim penyidik. Sementara tergugat kedua adalah Kejati DKI Jakarta, Aspidum Kejati DKI Jakarta, Kejari Jaksel, dan tim JPU. Tim liputan iNews melaporkan. Komisi 3 DPR RI membahas RUU perampasan aset bersama dengan peneliti dan akademisi. Ya, ada 3 isu krusial yang ditampung Komisi 3 sebagai masukan untuk RUU perampasan aset. Rumusan pasal yang dapat memperkuat RUU ini. Terima kasih.
kesempatan kepada teman-teman. Tiga isu penting yang menjadi pembahasan dalam rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, yakni nomenklatur RUU, pengawasan terhadap aparat penegak hukum, hingga mekanisme pengelolaan aset hasil rampasan negara. Istilah perampasan aset juga dipertanyakan hingga diusulkan diganti menjadi pemulihan aset. Salah satu anggota Komisi 3 DPR RI, Rikwanto, mengusulkan agar Badan Pengelolaan Aset dalam rancangan RUU Perampasan Aset tidak dibawa Kejaksaan Agung. Bahkan dengan rekening khusus penampungan. Saya tertarik masalah perlunya Badan Pengelolaan Aset bukan lagi di kejaksaan yang diserap oleh negara sedikit sekali. Saya setuju untuk hal tersebut. Ya, nanti mekanismenya seperti apa, orang-orang seperti apa, supaya nilai-nilai aset itu tetap bisa stabil dan bisa berjalan sesuai dengan rencana dari undang-undang, yaitu menghasilkan keuangan bagi pengembalian aset itu. Pemirsa, dampak kemarau arus Sungai Cisadane di Kota Tangerang, Banten menyusut drastis 1 bulan terakhir dan dimanfaatkan warga untuk mencari ikan. Ya, sementara akibat kekeringan, warga Desa Tapos, Bogor, Jawa Barat juga berebut air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Debit air Sungai Cisadane merupakan aliran dari Bendung Pasar Baru, Kota Tangerang, Banten mulai mengusut. Berdasarkan data Unit Pelaksana Tugas Daerah atau UPTD Pengelolaan Das Cidurian Cisadane, debit air sungai saat ini menurun hingga 12%. Penyusutan debit air terjadi akibat minimnya pasokan air dari daerah hulu di Bogor, Jawa Barat, serta rendahnya curah hujan 1 bulan terakhir. Sungai Cisadane pun mengering, bebatuan di dasar sungai terlihat jelas. Kondisi ini dimanfaatkan warga turun ke dasar sungai untuk memancing ikan. Ya, semenjak gak pernah turun hujan ini. Ada sebulanan ya? Sebulan ada lebih. Nanti pintu air jarang dibuka atau gimana? Jarang. Kalau dibuka pasti atas surut kan. Seperti ini kalau mancingnya di atas itu paling sampai turun ke bawah sini. Puluhan warga Desa Tapos, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat rela antri untuk mendapatkan air bersih. Mereka berebut mengisi ember dan jerigen dengan air bersih bantuan dari Polsek Tenjo. Sebanyak 8 mobil tangki berkapasitas 8.000 liter air dibagikan ke Desa Tapos dan Desa Ciomas. Warga mengaku sulit mendapatkan air bersih dalam sebulan terakhir akibat musim kemarau. Sumur-sumur warga mengering sehingga pasokan air sangat terbatas. Sementara warga lingkungan Gunung Batur 2, Kecamatan Warnasari, Cilegon, Banten harus berusaha payah mencari sumber air bersih. Warga naik turun bukit sambil membawa galon. Air bersih yang didapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari termasuk minum. Selama hampir 7 bulan kemarau, warga harus menunggu pasokan air setiap hari. Kebutuhan apa aja, Mas? Kebutuhan masak, mandi. Oh, dimasak juga untuk minum ya? Iya. Oh, ada ya. Kemarau susah ya? Iya, kemarin lama kan kemarau. Sekitar 150 kepala keluarga terdampak krisis air bersih. Setiap hari mereka harus menunggu jatah air 300 liter untuk memenuhi kebutuhan. Warga berharap pemerintah menambah pasokan air bersih serta membangun pompanisasi agar mereka tidak lagi kesulitan mendapatkan air. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan warga di Purbalingga, Jawa Tengah antri mengular menyerbu bazar sembako murah dan pembagian baju gratis. Ya, dalam sekejap 1.000 paket sembako ludes di saat harga kebutuhan pangan melambung tinggi. Ratusan warga mengular antri selama berjam-jam di alun-alun Purbalingga di tengah teriknya matahari. Warga merangsek berebut tempat paling depan saat bazar sembako murah dan pembagian baju gratis ini dibuka. Untuk menghindari rebutan, panitia memberikan kupon. Paket sembako murah yang dijual dalam pasar ini, beras, gula pasir, minyak goreng, dan mie instan, satu paket sembako senilai Rp100.000 dijual dengan harga hanya Rp50.000.
Dalam sekejap, 1.000 paket sembako murah ludes. Menurut saya ini sangat membantu warga Purbalingga. Di sini saya mendapatkan mukena. Ini sangat berharga bagi saya karena apapun ya gratis. Ini bisa buat sholat ya, akhirat. Pokoknya ini acara membantu banget. Terima kasih. Dalam rangka mengurangi sedikit keluhan dari masyarakat biar membantu masyarakat yang kurang mampu. Penjualan sembako murah dan pembagian pakaian gratis bisa mengurangi beban masyarakat. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan.